Saya mau mulai dari bahwa saya ada lahan di Simbulang, luasnya 18.000. Itu saya dapat dengan membeli. Jadi dulu mantan kepala desa, saudara Amin Bujur, sekarang sudah meninggal. Dia memerlukan dana waktu itu, berhutang sama saya. Tidak mampu bayar, dia memberikan surat tanah kepada saya. Setelah sekian lama, hampir 20 tahun, tidak saya garap karena saya tahu status mungkin lahannya karena cuma upah tebas kan. Tahun lalu saya mencoba membuat kebun, menanam durian. Itu di kampung Simbulang ya, bukan di hutan. Di kampung Simbulang, di pinggir jalan. Kenapa saya perlu kemukakan ini? Agar jangan sampai ada yang menggulai itu, menggoreng isu itu. Seakan-akan itu Tabah itu punya lahan di tanah juga. Kenapa saya perlu jelaskan untuk memisahkan? Nah, seperti yang Tabah Iskandar punya, atau siapapun yang punya lahan dengan membeli, itu boleh digusur. Harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hak atas tanah. Boleh. Seperti Tabah Iskandar, tanah Anda tidak pada tempatnya. Anda tidak berhak memiliki tanah ini berdasarkan hukum, maka Anda keluar dari sini. Boleh. Maka saya tidak pernah protes kalau ini terjadi terhadap lahan itu. Nah, yang masalah sekarang itu apa? Itu kan penduduk tempatan. Orang yang lahir dan beranak pinak di sana. Sebelum ada BP Batam, dia sudah ada kampung itu. Maka konsep relokasi dan memindahkan orang itu kan menjadi tidak tepat. Tidak sama dengan pembebasan Ruli di Kota Batam. Kenapa? Karena pembebasan Ruli di Kota Batam, HPL-nya memang ada di BP Batam, hak pengelolaan lahan. Pertanyaannya Rempang Galang, kapan HPL-nya diberikan? Dan perubahan status hutan lindung dan segala macam. Dibanding dengan keberadaan kampung-kampung tua itu. Kan berbeda kan? Maka kalau sekarang seperti ada perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ada pihak yang mempertahankan haknya, ada satu, pemerintah dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam, merasa menjalankan yang menjadi kewenangan dia. Dan ketemu kan? Itu hak sama hak kan? Tapi ingat, jangan dengan mengatasnamakan hukum, maka dianggap orang yang membela haknya ini pelanggar hukum. Karena ada hukumnya, ini status tanah ini apa? Tanah negara. Maka Anda tidak berhak. Loh, harus lihat sejarahnya. Itu saya mulai prolognya, supaya jangan masuk apa punya tanah juga. Nah, ambil tanah itu. Maka saya katakan kepada teman-teman di Galang, saya jangan dilibatkan dulu karena kontraproduktif dan merugikan kalian. Nanti dianggap Tabah mempolitisir situasi. Nah, ini tidak, saya tidak politisir. Jadi jangan mengatakan bahwa wajar lah dia akan punya tanah. Dia mempertanda, ambil. Termasuk ada beberapa teman-teman yang sudah punya tanah sampai 30 hektar, berapa puluh hektar, kan sudah dicabut. Ada yang sudah diperiksa. Yang begitu boleh Anda usir. Tapi yang sekarang tinggal di sana, yang beranak pinak, beranak cucu di sana, itu bukan bagian dari itu. Mereka orang sana. Nah, ini yang menurut saya belum didudukkan, belum diselesaikan, maka muncul riak ini. Jadi jangan dibenturkan aparat penegak hukum dengan mereka masyarakat yang mempertahankan hak. Lakukan dialog. Nah, kita masuk kepada substansi masalah. Saya perlu mengkonfirmasi dan mengkonter karena belakangan viral ya. Statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda. Saya menjabat Ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Har Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya Ketua DPRD dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama MOU antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dia berdua dalam hal ini pihak pemerintah dengan PT MEK itu. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif. Dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya, Rempang. Rempangnya pun rempang pulau yang terpisah dari daratnya. Ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik, tahun 2000-2004 terutama, akhir jabatan saya. Status lahan itu APL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia, karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang dari jembatan 1 setelah jembatan 1 sampai ke sana, sampai ke ujung. Status quo artinya apa? Tidak boleh BP, tidak boleh Pemko mengalokasikan. Masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Kewenangan pusat tol. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut. Karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang perjudian.